Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya sederhana, Pak Jokowi kan sebelumnya memang sudah berkeinginan untuk 3 periode. Pendekatan sudah dilakukan ke DPR melalui fraksi-fraksi. Itu betul ya? Betul, itu tidak salah sama sekali. Hanya kemudian bahkan fundingnya saya dengar udah siap pada saat itu. Bukan hanya itu, di DPR pun sudah menyambut. Udah menyambut begitu ya. Senang juga kan mereka juga panjang juga kan. Dia muncul, jangan 3 periode dong. Kalau 3 periode berarti ada pemilu. Kalau ada pemilu belum tentu kita kepilih. Pasti pilih lagi. Itu akhirnya kemudian muncul gagasan, oke, perpanjangan karena COVID 2 tahun yang hilang, ya sudah kita perpanjang 2 tahun. Begitu. Tetapi kemudian urusan PDIP, Pak Jokowi yang mau ngomong sendiri. Dan kemudian pernah coba kalau Aziza lihat ada headline Kompas pada waktu itu, harian Kompas, yang di situ Pak Jokowi sama Bu Mega di Kebun Raya Bogor. Cukup lama itu, hampir 2 jam di situ. Itu rencananya mestinya Pak Jokowi ngomong soal perpanjangan 2 periode. Nah, untuk periode ketiga. Periode ketiga, sorry. Tetapi sampai dengan 2 jam selesai itu, ucapan itu tidak tersampaikan, begitu. Sehingga kemudian akhirnya batallah cerita 3 periode itu. Ketika Pak Jokowi 3 periode, nggak ada itu apa. Ternyata, silakan sampaikan, disampaikan langsung. Tidak pernah minta, tapi Yusril diajak membahas 3 periode oleh Jokowi. Lalu Menteri Kades Projo pada teriak 3 periode. Mereka dibiarkan karena Jokowi sendiri berharap bisa 3 periode. Untung ada PDIP yang menolak itu, ya. Bukan hanya PDIP, saya kira rakyat juga menolak kan. Oke, kita dengarkan ya. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada. Sudah saya katakan, saya tuh kagetnya sejak tahun 2022, terus terang. Kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 itu ketika sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Kalau nggak datang ke saya dilobi juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi nggak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Ngeri kan? Tidak pernah yang namanya saya. Kan tetap bukan saya katanya. Tapi dengan adanya pembiaran, ya mudahlah, gampang kan. Jokowi itu bicara dengan mulut orang lain. Bergerak dengan tangan orang lain, mengatasnamakan orang lain. Pembiaran itu kena delik pembiaran. Jadi ini juga bisa masuk ke pengadilan. Kalau sudah begini mau apa? Mau bukti apa lagi yang disampaikan? Yusril akui bahas perpanjangan masa jabatan presiden dengan Jokowi. Kan sudah pasti bentuknya adalah Jokowi yang bertanya, gimana Pak Yusril, bisa ndak ini dibuat 3 periode? Atau bisa ndak perpanjangan 2 tahun? Kan begitu. Kemudian Yusril memberikan masukan-masukan analisanya dalam kepakarannya di hukum tata negara. Jadi kalau dibilang saya ndak pernah, ya bohong dong, Pinocchio lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantahan Pak Jokowi terkait 3 periode itu menjadi bahan tertawaan publik. Karena yang meminta waktu itu, karena yang mewacanakan waktu itu adalah orang-orang terdekat Pak Jokowi sendiri. Orang-orang yang berasal dari lingkaran dalam kekuasaan Pak Jokowi. Jadi kalau mau mengkonfirmasi,
kalau mau membawa-bawa nama, ya tanyakanlah kepada mereka yang sampai saat ini masih dekat dengan Pak Jokowi. Tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang sejak awal wacana ini muncul tegas menolak 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Kalau kita mau flashback, tahun 2022, secara serentak, seakan-akan ada yang mengorkestrasi. Ketua-ketua umum beberapa partai politik mewacanakan dan meminta 3 periode. Ada Erlangga dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan juga menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi waktu itu, seperti Bahlil, seperti Pak LBP, dan Pak Tito. Jadi wacana 3 periode itu muncul dari lingkaran dalam Jokowi itu sendiri. Tidak mungkin Jokowi tidak mengetahui. Benar, akhir 2019 ada ucapan pernyataan Pak Jokowi, orang yang meminta 3 periode seakan-akan menampar dia, seakan-akan menjerumuskan dia. Tapi kenyataannya orang-orang terdekat Jokowi itu yang meminta 3 periode tetap dekat dengan Jokowi sampai akhir masa periodenya, bahkan sampai sekarang disebut dengan orang-orang titipan Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dasarnya kalau memang sudah pembohong itu bukan perilaku, itu sebuah karakter, itu sebuah pola. Bahkan sahabat SC, kalau mau lihat, ini menarik nih bahasan dari ketum Partai Umat ya. Sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya saya tidak dikira subjektif, maka saya akan menggunakan cross entropy untuk mengevaluasi klaim Presiden Jokowi tadi. Cross entropy adalah sebuah statistik yang biasa digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah model artificial intelligence atau AI. Tapi kali ini saya akan mengadopsi cross entropy untuk mengevaluasi kinerja Pak Jokowi. Jadi, jika semakin banyak janji yang direalisasikan, maka nilai cross entropinya akan mendekati 0, yang artinya dosanya juga 0 insya Allah. Sebaliknya, jika semakin banyak ingkar janji, nilai cross entropinya akan semakin besar menjauh dari 0, bahkan menuju tak berhingga, yang artinya demikian juga dosanya. Mari kita mulai. Mari kita ingat kembali janji pasangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Yang diklaim Pak Jokowi pada sidang tahunan MPR RI 2024 adalah sedikit janji pada nomor 3. Ya, ini datanya. Sedikit pada nomor 4. Tentang struktur pembangunan ya. Dan beberapa pada nomor 5. Namun kita perhatikan banyak juga yang tidak terrealisasi. Mari kita lihat janji-janji yang lain. Ini bukti-bukti dipaparkan ini luar biasa. Jadi kelihatan janjinya apa, pembuktiannya tidak ada. Janjinya apa, pembuktiannya cross. Ini data ini yang disampaikan oleh, aduh mohon maaf namanya kok saya jadi lupa ini, Ketua Partai Umat kemarin lah ya. Dibongkar, dikaji secara ilmiah, secara matematis, pakai rumus, akhirnya ketahuan. Kan datanya dari mana? Ya sekarang dari mari kita hitung. Coba ya, ini dari media saja. Dari semua yang terekam di ruang publik. Kan kita mengukurnya dari situ. Kalau nggak situ dari mana lagi? Kita lihat ternyata nilai cross entropy Pak Jokowi cukup besar. Ini artinya Pak Jokowi tidak menepati sebagian besar janjinya. Nah, cross entropy Pak Jokowi adalah 1,79 yang artinya secara sains ini termasuk cross entropy yang terrible atau sangat buruk.
Sangat buruk. Ini adalah sebuah statistik yang mengkuantifikasikan kinerja Pak Jokowi berdasar data yang ada. Maka jauh dari subjektivitas saya dan hanya bisa dibantah dengan statistik yang serupa, bukan dengan klaim sepihak, apalagi argumen kosong. Saya jadi teringat istilah pseudo transformational leadership, di mana seorang pemimpin membangun image palsu, termasuk dengan masuk ke dalam gorong-gorong, sehingga seakan-akan ia paling bermoral dan pro terhadap rakyat. Padahal ia sedang mengeksploitasi rakyatnya demi mencapai keinginannya, yaitu harta dan kekuasaan. Nah, loh, ngeri bukan? Ini mau dibantah pakai apa lagi? Data statistik yang real, berdasarkan semua informasi yang terekam di ruang Sedang publik. ia tidak pernah benar-benar menepati janji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penepatan janji Jokowi itu masuk kategori sangat buruk. Terus kubunya mencak-mencak ketika disebut sistemnya korup. Lah ini data sudah dibongkar.